1 tahun setelah kematian neneknya, Hayato Kusakabe memutuskan untuk kembali di sebuah perkotaan kecil demi menjual kafe peninggalan neneknya yang sudah sangat tua. Dan niatnya, Hayato ingin menjadikan lahan dari kafe tersebut sebagai sebuah lahan parkir yang bisa menghasilkan banyak uang kepada Hayato. Tapi ketika Hayato pengen masuk untuk beristirahat, Hayato nggak sengaja mendengar suara dari 5 orang gadis yang ternyata merupakan penghuni dari kafe tua tersebut. Dan ketika melihat 5 gadis bermelon besar tinggal di kafenya, membuat Hayato menjadi sangat syok, namun juga sangat kesal dengan mereka berlima karena sudah tinggal seenaknya di kafe Hayato tanpa seizin Hayato. Dan supaya tidak menimbulkan fitnah dan salah paham, kelima gadis asing tersebut segera menjelaskan kepada Hayato kalau mereka merupakan karyawan lama dari kafe tersebut. Dan selama ini, nenek Hayato sudah menganggap mereka berlima sebagai keluarganya, bahkan mengizinkan mereka untuk tinggal bersama di kafe itu. Tapi walaupun mereka sudah dianggap sebagai keluarga dari nenek Hayato, namun Hayato akan tetap menjual kafe tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah lahan parkir. Ketika di sore hari, mereka berlima pun mulai menjadi sangat panik karena sebentar lagi rumah mereka akan segera dijual oleh Hayato. Oleh karena itu, mereka pun harus memikirkan sebuah cara untuk bisa ngebuat Hayato membatalkan penjualan kafenya. Dan saat melihat teman-temannya yang menolak penjualan kafe tersebut, Ryo si gadis berkepang dua mendapatkan sebuah ide yang cerdas di mana mereka akan menggoda Hayato dengan kecantikan mereka supaya Hayato nggak jadi menjual kafe tersebut. Kemudian dengan menggunakan baju pelayan buatannya, seorang gadis bernama Oka segera mengajak Hayato untuk memakan masakan buatannya, berharap kalau masakan itu bisa meluluhkan hati Hayato. Namun saat melihat sebuah masakan gosong di hadapannya, Hayato pun memutuskan untuk makan Indomie saja ketimbang memakan makanan itu. Tapi ketika di malam hari, saat Hayato pengen menutup pintu kafe yang sedang terbuka, Hayato pun malah gak sengaja bertemu dengan Akane yang sedang nyoba sambil mengerjakan sebuah lagu baru untuk bandnya. Sementara di lain sisi, Ryo pun segera melancarkan sebuah rencana kedua karena rencana pertamanya sudah gagal. Di mana pada rencana kali ini, Ryo menyuruh Kiku yang lagi mabuk untuk menggoda Hayato di kamarnya. Karena ternyata ketika sedang berada pada mode mabuk, Kiku akan bersikap seperti hewan buas yang akan mengincar sosis dan juga bau badan dari seorang pria. Tapi ketika sosis panjang Alaska Hayato akan digodok, datanglah Ami yang malah menggagalkan rencana Ryo tersebut setelah mendengar sebuah teriakan aneh dari kamar Hayato. Hingga pada keesokan hari, semua gadis pun menjadi sangat syok saat melihat Hayato yang kini sudah memberikan sebuah penawaran kepada calon pembeli kafenya. Tapi saat melihat papan depan kafe dicabut oleh pria itu, secara tiba-tiba Hayato pun malah kembali flashback ke beberapa tahun yang lalu saat papan kafe itu pertama kali dipasang oleh Hayato dan juga neneknya untuk peresmian kafe di hari pertama. Dan ketika mereka pengen membuang papan tersebut, Hayato pun menahan tangannya dan mengatakan kalau papan itu tidak boleh dibuang karena itu merupakan papan yang sangat berharga bagi Hayato. Ketika di siang hari, datanglah Oka yang pengen menawarkan sebuah nasi goreng kepada Hayato. Namun sebelum pergi, Oka pun berkata kepada Hayato kalau itu merupakan sebuah resep nasi goreng yang sudah diajarkan oleh nenek Hayato sebelum kematiannya. Dan benar saja, ketika Hayato mencoba nasi goreng tersebut, Hayato pun mulai kembali teringat dengan semua kenangan masa lalu yang seketika membuat Hayato menjatuhkan air mata. Dan setelah menghabiskan nasi goreng tersebut, Hayato pun segera memberikan sebuah pertanyaan kepada Oka tentang apa yang sedang mereka lakukan sebelum kematian dari nenek Hayato. Dan Oka pun menjawab kalau sebelum kematian neneknya, mereka selalu makan bersama dan tertawa bersama di meja makan bersama nenek Hayato. Namun setelah mendengarkan hal tersebut, Hayato pun segera meminta buku keuangan dari kafe neneknya karena Hayato sudah berubah pikiran dan pengen melanjutkan usaha peninggalan neneknya tersebut. Dan pada keesokan hari, Hayato pun segera membagi tugas dengan semua penghuni kafe karena Hayato sangat membenci sebuah kesenjangan dalam bekerja. Oleh karena itu, mereka pun harus membagi tugas dengan sama rata agar sama-sama merasakan pahitnya hidup seperti gaji di tanggal tua. Tapi ketika sedang membersihkan kafe di hari itu, Hayato malah curi-curi pandangan untuk melihat logo Tesla dari Oka yang sangat menggoda. Namun ketika Hayato ingin mencuci baju, Hayato nggak sengaja menemukan sebuah kacamata tempur milik Oka. Dan karena Hayato sudah berani menyentuh barang sakral tersebut, Oka dan teman-temannya yang kesal segera menyuruh Hayato untuk membersihkan ruang kafe seorang diri.
Tapi saat Hayato sedang memperhatikan sebuah mesin kopi yang kuno, datanglah Kiko menjelaskan kepada Hayato kalau mesin kopi tua tersebut merupakan sebuah mesin favorit nenek Hayato ketika masih membuat kopi. Kemudian Kiko pun segera mengajak Hayato untuk makan malam bersama karena Kiko sudah membuatkan makan malam kepada mereka semua. Tak lupa juga, Ami pun segera membuka pintu depan supaya mereka bisa makan sambil memandangi sakura yang sedang bermekaran. Anehnya, walaupun Hayato sedikit merasa kesal dengan sifat mereka yang keras kepala, namun saat melihat mereka bersama, hati Hayato seakan terasa nyaman bagaikan pulang di kampung halaman saat lebaran. Dan keesokan pagi, mereka harus berlatih terlebih dahulu sebelum benar-benar membuka kafe. Mulai dari latihan membuat kopi, sampai latihan menjadi pelayan yang baik hati. Tapi ketika merasakan kopi buatan Hayato, Akane pun pengen muntah dan malah mengejek kopi buatan Hayato yang pahit seperti ucapan pejabat yang korup. Merasa kesal dengan hinaan tersebut, pada malam harinya, Hayato segera berlatih kembali dengan sekuat mungkin, walaupun pada akhirnya Hayato masih gagal dalam membuat kopi yang nikmat. Dan saat melihat Akane yang kembali mengejeknya, Hayato pun segera memberikan sebuah tantangan kepada Akane untuk mencoba membuat kopi yang lebih baik dari Hayato. Tapi siapa sangka, saat merasakan kopi buatan Akane, Hayato pun menjadi sangat kagum dengan rasa kopi buatan Akane yang begitu nyaman di lidah. Dan karena Hayato sudah mengakui Akane dengan menahan rasa malu dan gengsi, Hayato segera memohon kepada Akane untuk mengajarkan Hayato membuat kopi yang begitu enak. Dan karena Akane adalah gadis yang ramah, Akane mengatakan kalau dia akan mengajarkan Hayato untuk membuat kopi yang enak seperti kopi buatan Akane. Arigato. Pada keesokan hari, Ryo segera mengantar Hayato ke sebuah pabrik kopi untuk meminta mereka mengisi suplai pada kafe Hayato. Dan setelah berhasil negosiasi dengan pabrik kopi tersebut, Ryo segera mengajak Hayato ke pasar untuk membeli bahan-bahan dapur selama beberapa hari ke depannya. Dan bukan hanya itu, Ryo juga bahkan mengajak Hayato ke sebuah kuil untuk mendoakan usaha kafe mereka supaya bisa mendapatkan banyak pelanggan. Namun suatu hari, Ryo nggak sengaja melihat Hayato yang sedang bertengkar dengan Oka hanya karena Hayato nggak sengaja mencuci celana tempur Oka yang sangat sakral. Dan merasa kalau itu merupakan sebuah masalah, Ryo pun segera menyarankan kepada Hayato untuk mencoba akrab dengan Oka karena supaya bisa membangun kafe yang nyaman, Hayato harus bisa akrab dan berbaikan dengan karyawannya. Merasa jika perkataan Ryo ada benarnya, Hayato pun segera menghampiri Oka untuk mencoba berbaikan dengan Oka bagaimanapun caranya. Dan saat melihat Oka yang sedang menjemur baju, Hayato pun mulai memuji Oka dan mengatakan kalau Oka sangat terampil dalam menjemur baju. Namun bukannya mengatakan terima kasih, Oka pun malah mengejek Hayato, bahkan menyindir Hayato karena hanya bermain laptop sedari tadi. Namun, karena Hayato merupakan pemuda yang pantang menyerah, Hayato pun segera menemui Oka pada malam hari, tapi malah nggak sengaja melihat Oka yang sedang mencoba desain baju buatannya sendiri. Tapi ketika melihat hal tersebut, Hayato pun segera memujinya dan mengatakan kalau baju Oka sangat cocok dengan tema dari kafe milik mereka. Ketika mendengar pujian Hayato, Oka yang awalnya merasa kesal kepada Hayato, kini mulai merasa senang dan bahkan salting dengan pujian Hayato tersebut. Karena selama ini, Oka sudah menggunakan hampir semua waktunya demi mendesain baju untuk kafe mereka. Tapi ketika Oka sedang merasa salting dengan Hayato, keesokan hari, Hayato pun segera mengabarkan sebuah hal baik kepada kelima gadis itu, bahwa pada esok hari, kafenya akan segera dibuka dan sudah siap untuk melayani semua orang yang datang. Tapi anehnya, walaupun berita itu merupakan hal yang baik, namun Ami malah bersikap aneh dan hanya terdiam sedari tadi. Setelah itu, Hayato pun segera memberikan gaji mereka di minggu ini, karena Hayato baru saja mendapatkan uang dari sebuah saham yang baru dia beli. Tapi ketika Hayato sedang bersantai di sore hari, datanglah Ami yang pengen meminta maaf kepada Hayato karena Ami sudah nggak sengaja menghancurkan laptop Hayato saat pengen membersihkan kamar Hayato tadi siang. Bahkan pada saat yang sama, Kiko pun segera mengatakan sebuah berita penting kepada Hayato kalau saham yang baru saja Hayato beli tadi siang telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan karena laptop Hayato sudah rusak, Hayato pun malah gak sempat menjual semua sahamnya dan berakhir dengan harus kehabisan semua uangnya pada saham tersebut. Singkatnya, pada esok pagi, kafe terase pun akan segera dibuka dan sudah siap untuk melayani setiap pelanggan.
Dan karena itu merupakan hari pertama, jadi Hayato akan sangat mengandalkan kerja keras dari mereka semua. Tapi baru beberapa menit dibuka, datanglah beberapa pria yang pengen mencoba kopi buatan kafe mereka. Dan ketika mencoba kopi buatan Hayato, mereka pun menjadi sangat terkejut karena rasanya sangat mirip dengan buatan nenek Hayato. Akhirnya, semua yang diajarkan oleh Akane pun membuahkan hasil, di mana kini mereka bisa mendapatkan cukup banyak pelanggan pada hari pertama. Namun, tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua yang seketika ngebuat Hayato teringat dengan masa lalu, di mana beberapa tahun yang lalu, pria tua itu merupakan seorang investor sombong yang selalu menyuruh nenek Hayato untuk bersujud kepadanya. Kembali pada saat ini, di mana saat mengetahui jika Hayato merupakan penerus kafe tersebut, pria tua itu malah menyuruh Hayato untuk segera berlutut di hadapannya seperti yang biasa nenek Hayato lakukan kepadanya di masa lalu. Awalnya, Hayato pengen sekali mengajar pria itu, namun karena tidak ingin membuat masalah semakin besar, Hayato pun hanya bisa pasrah dan menerima semua kritikannya, bahkan berlutut di hadapannya. Namun ketika pria tua itu mencoba untuk menghina pelayan Hayato yang sedang berpakaian aneh, Hayato pun langsung menahan tangan dari pria tua itu dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan kafe mereka sekarang juga. Dan saat melihat keberanian Hayato, semua gadis pun gak menyangka kalau Hayato bisa bersikap keren seperti itu. Namun seminggu kemudian, suasana kafe pun menjadi kembali sepi, bahkan gak ada satupun pelanggan yang mau mampir sedari pagi. Oleh karena itu, Hayato pun segera mengajak semua gadis untuk rapat dan mulai membahas sebuah menu baru untuk bisa kembali memancing para pelanggan baru. Karena kalau kafe mereka masih sepi selama beberapa minggu ke depan, maka kafe mereka akan bangkrut dan harus segera dijual. Dan karena Kiko punya bakat dalam bidang masak, Kiko pun segera mengajak Hayato ke dapur kafe untuk mencari sebuah menu baru yang mungkin bisa menjadi penyelamat bagi kafe mereka. Dan saat melihat kemampuan Kiko yang luar biasa, membuat Hayato pun menjadi begitu yakin kalau mereka pasti bisa menemukan sebuah menu baru. Namun karena sedari tadi menghirup sebuah bau sake yang sangat kuat, membuat Kiko pun mulai merasa oleng dan malah bertingkah aneh. Yang pada akhirnya, mereka pun harus gagal untuk menemukan sebuah menu baru karena Kiko sudah oleng akibat terlalu banyak menghirup sake pada resep kue tersebut. Saat melihat Hayato yang sedang merasa frustasi pada malam hari, Akane yang merasa kasihan segera memberikan saran kepada Hayato untuk membuka kafe kecil di festival yang akan segera dibuka pada esok hari. Dan akhirnya pada esok pagi, Hayato pun segera berangkat ke sebuah tempat festival untuk bisa mencari pelanggan baru di sana. Hingga ketika sampai di festival, Hayato pun segera disambut oleh dua orang baik hati yang ternyata merupakan kenalan dari nenek Hayato sebelum beliau meninggal. Namun saat pengen membuka kafe, Oka pun malah tidur akibat hembusan angin segar di sana yang sangat nikmat. Dan karena wajah Oka sangat kusam dan kering, Oka pun memutuskan untuk segera pergi membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Namun saat Oka akan kembali untuk bekerja, Oka pun malah dihadang oleh beberapa preman yang rupanya dikirim oleh pria tua kemarin untuk membalas perbuatan Hayato karena sudah mengusirnya dari kafe Hayato. Melihat hal tersebut, Hayato pun segera menyuruh para preman itu untuk segera pergi sebelum Hayato menelpon polisi dan menangkap mereka di tempat yang ramai tersebut. Dan karena tidak ingin malu di hadapan semua orang, ketiga preman tersebut memilih untuk segera pergi begitu saja. Tapi pada keesokan harinya, ketika Hayato pengen kembali membuka kafe seperti biasa, Hayato pun menjadi sangat syok dan kesal melihat kondisi kafenya yang kini sudah berantakan porak-poranda. Melihat kejadian tersebut, Hayato pun merasa kalau perbuatan ini pasti merupakan balasan dari para pria tua kemarin yang gak terima karena diusir oleh Hayato. Namun di saat Oka akan merasa khawatir dengan penghasilan mereka ke depannya, Hayato pun mendapatkan sebuah ide baru di mana Hayato segera mengajak Oka dan Ami untuk pulang lalu mempersiapkan sebuah gerobak keliling karena mereka akan berjualan keliling. Dan siapa sangka dengan menggunakan gerobak buatan Hayato dan Oka tersebut, mereka kini bisa mendapatkan ratusan pelanggan baru di sebuah jembatan yang penuh dengan pohon sakura. Bahkan sampai ada beberapa pria kantoran yang mengatakan kalau gerobak mereka sangat indah untuk diperhatikan. Tapi sewaktu mereka ingin pulang di sore hari, datanglah preman pasar kemarin yang nampaknya pengen mengajar Hayato karena sudah membuat mereka malu di keramaian pasar kemarin. Namun sebelum mereka mengajar Hayato, Ami segera melancarkan sebuah tendangan anti korupsi yang seketika membuat para preman itu menjadi kena mental.
Bahkan ketika ketua preman itu akan mengajar Ami menggunakan sebuah kayu, Ami berhasil menghindar dan bahkan bisa memberikan serangan balasan yang langsung membuat mereka kabur sampai ke Antartika. Dan setelah bekerja keras selama 1 minggu, Kiko segera mengajak mereka semua untuk makan bersama dan merayakan semua kerja keras mereka selama 1 minggu tersebut. Tapi di saat Hayato pengen tidur di malam hari, Hayato malah gak sengaja melihat Rio yang masih bekerja keras untuk mempromosikan kafe mereka supaya lebih laku. Melihat hal tersebut, Hayato pun segera bertanya kepada Rio tentang alasan kerja keras Rio sampai selarut ini. Dan Rio pun menjelaskan kalau kerja keras yang dia berikan kepada kafe selama ini merupakan bentuk kasih sayang kepada nenek Hayato yang sudah memberikan kehidupan kepada Rio di kafe tersebut. Dan ketika melihat Rio yang sedang bekerja keras untuk kafenya, Hayato pun mengatakan kalau dia juga akan ikut bekerja keras demi membuat kafenya semakin laku lagi. Namun ketika mendengar semangat yang diberikan oleh Hayato, Rio pun malah menangis karena dia malah teringat dengan perkataan nenek Hayato yang dulu pernah memberikan semangat kepada Rio juga. Tapi di keesokan hari, Oka menyampaikan sebuah berita penting kepada Hayato kalau saat ini Akane sedang berkonser di kota untuk lagu keduanya. Saat mendengar hal tersebut, Hayato pun menjadi sangat kagum dan gak menyangka kalau Akane ternyata merupakan seorang artis. Hingga ketika di sore hari, Hayato yang baru saja pulang membeli bahan dapur memutuskan untuk datang di konser Akane dan melihat penampilan Akane yang katanya sangat luar biasa. Dan benar saja, ketika Hayato sampai di konser Akane, terdengar suara merdu dari Akane yang begitu indah dan langsung membuat semua orang bersorak-sorak. Dan ketika Akane pulang dari tempat konser, Akane pun menjadi sangat terkejut melihat Hayato yang baru saja menonton konsernya sedari tadi. Dan karena Hayato sudah melihat penampilannya, Akane pun segera memberikan pertanyaan kepada Hayato tentang perasaan Hayato saat menonton konsernya. Dan Hayato pun menjawab jika semua lagu yang dibawakan oleh Akane begitu menyentuh hati semua penontonnya. Bahkan setelah itu, Hayato pun mengatakan kalau dia sudah membeli beberapa lagu Akane karena cukup berhasil menyentuh hati Hayato. Kemudian pada keesokan hari, Kiko segera mengajak semua penghuni kafe untuk menikmati kue buatan Kiko di tengah musim panas yang akan tiba. Namun saat melihat kehidupan mereka saat ini, Kiko pun masih gak menyangka kalau Hayato masih mengizinkan mereka untuk tinggal di kafe tersebut dan bahkan gak jadi menjualnya. Namun pada suatu hari, Rio yang baru saja pulang kampus gak sengaja mendengar sebuah suara aneh dari Hayato dan Kiko. Namun rupanya, Hayato dan Kiko sedang ngebuat sebuah resep baru untuk menu yang lebih baik pada kafenya. Dan karena saat ini Rio sedang gabut, akhirnya Rio pun membantu Hayato dan Kiko untuk membuat sebuah menu roti sederhana. Tapi ketika melihat Kiko yang akan membuat roti lapis biasa, Rio pun mengatakan kalau roti lapis biasa mungkin akan sangat jadul untuk dijual lagi saat ini. Dan karena Rio sudah meremehkan roti lapisnya, Kiko pun segera menantang Rio untuk membuat masakan terbaik yang akan dicoba oleh Hayato. Dan tak lama kemudian, kue buatan Kiko dan Rio pun sudah siap untuk dicoba. Tapi setelah memakan 2 kue tersebut, Hayato pun malah menjadi sangat pusing dan memutuskan untuk segera rebahan saja. Akhirnya, semua kue buatan mereka berdua malah dimakan oleh Akane dan para gadis lain. Yang padahal sebenarnya Kiko hanya pengen memberikan roti lapis itu kepada Hayato saja. Namun pada keesokan harinya, Oka pun segera menyampaikan sebuah berita penting kepada Hayato kalau selama beberapa hari ini, Ami mulai bersikap aneh kepada mereka semua. Dan oleh karena itu, Oka pun segera memohon kepada Hayato untuk mencari tahu alasan dari perubahan sikap Ami tersebut. Hingga pada malam hari, ketika sedang mencuci piring bersama Akane, Akane pun mengatakan kepada Hayato kalau saat ini Ami sedang merasa galau akibat kalah dari lomba karate mingguan. Setelah mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi, Hayato pun segera datang dan menemui Ami dan mengatakan kepada Ami kalau Ami harus menerima kekalahan tersebut karena jika Ami masih bertahan dengan perasaan itu, maka Ami tidak akan bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Akhirnya setelah mendengar bacot no jutsu Hayato, Ami pun seketika kembali bersemangat lagi dan mulai sembuh dari perasaan yang kacau tersebut. Dan setelah masalah Ami selesai, pada keesokan hari, Hayato segera bekerja lagi bersama dengan para gadis demi mendapatkan lebih banyak pelanggan lagi. Namun saat Hayato sedang membersihkan gelas pada malam hari, Hayato pun mulai merasa ada yang aneh karena suasana kafe yang sangat sepi dan sunyi. Tapi ketika Hayato akan mencari Akane dan teman-temannya, secara tiba-tiba mereka pun segera memberikan sebuah kejutan untuk Hayato karena Hayato sudah bekerja keras untuk menyelamatkan kafe terase selama ini.
Dan karena semuanya sudah berkumpul seperti biasa, Hayato pun segera mengajak semua gadis yang ada untuk menikmati masakan yang sudah dibuat oleh Kiko dan teman-temannya. Tapi di tengah pesta yang sedang berlangsung, secara mengejutkan, Akane pun malah kembali mendapatkan telepon yang rupanya berasal dari ibunya. Dan setelah berjuang selama 4 minggu, kini kafe Hayato dan kelima gadis mulai semakin mengalami kenaikan. Dan karena hal tersebut, Akane pun segera memuji kerja keras Oka dan teman-temannya, karena berkat baju maid buatan Oka juga, membuat mereka bisa berkembang sampai sejauh ini. Namun anehnya, setelah mendapat telepon dari sang ibu kemarin, sikap Akane pun menjadi sangat berubah, seakan sedang merasa gelisah dengan sesuatu. Tapi pada malam hari, di saat Akane sedang meminta Hayato untuk membuat sebuah kopi, secara mengejutkan, Hayato pun bertanya kepada Akane bahwa apakah Akane pengen keluar dari kafenya. Karena setelah melihat perubahan sikap Akane selama ini, Hayato pun merasa kalau Akane mungkin sudah bosan bekerja di kafe terase. Tapi supaya tidak membuat salah paham semakin jauh, Akane pun langsung menceritakan kejadian semalam di mana ibu Akane sedang menyuruh Akane untuk pulang karena Akane akan dijodohkan dengan seorang pria dari keluarga yang kaya. Mendengar hal tersebut, Hayato yang peduli kepada karyawannya sendiri mengatakan jika Hayato akan membantu Akane sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah dengan ibunya. Dan pada keesokan hari, Hayato pun segera mengajak Akane di sebuah kafe, lalu menyuruh Akane untuk menjelaskan masalahnya secara lebih jelas. Kemudian Akane pun menjelaskan kalau keluarga Akane merupakan keluarga yang terpandang dan punya banyak perusahaan. Oleh karena itu, sang ibu pun pengen menjodohkan Akane dengan seorang pemuda kaya raya dari keluarga lain, supaya bisa ngebuat bisnis dari keluarga Akane menjadi semakin berkembang lagi. Hingga ketika di siang hari, Akane pun segera mengajak Hayato untuk kembali di kafe dan menunggu sang ibu yang sebentar lagi akan datang. Dan ketika melihat wajah Akane yang pucat, Hayato pun mengatakan kalau dia akan membuat sesuatu supaya bisa membuat Akane tidak dibawa pulang oleh sang ibu. Beberapa jam kemudian, ibu Akane pun akhirnya datang dan segera berhadapan dengan Akane yang telah kabur selama 2 tahun dari rumahnya. Tapi bukannya membantu Akane, Hayato pun malah menyuruh Akane untuk menjelaskan perasaan yang sudah Akane pendam selama ini. Dan akhirnya, Akane pun segera menjelaskan kepada sang ibu jika Akane selama ini belum ingin menikah, apalagi dengan pemuda yang belum Akane kenal tersebut. Dan untuk saat ini, Akane masih pengen bekerja bersama dengan semua teman-temannya. Lalu untuk membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, Akane pun segera membuatkan sebuah kopi hangat kepada ibunya sebagai bukti kerja keras Akane selama ini. Dan saat mencoba kopi tersebut, ibu Akane pun hanya bisa terdiam dan larut dengan kehangatan kopi yang sangat nyaman di mulut. Akhirnya, setelah mendengarkan semua isi hati Akane, ibu Akane pun mau mengerti dan memutuskan untuk tidak memaksa Akane untuk menikah dengan pemuda itu lagi. Lalu setelah masalah usai, Akane pun segera berterima kasih kepada Hayato karena sudah menemani Akane sampai masalah Akane selesai. Bahkan secara tiba-tiba, Akane pun menyatakan perasaannya kepada Hayato, namun karena suara ombaknya sangat kuat, membuat Hayato gak bisa mendengarkan ucapan Akane tersebut. Dan setelah cukup 1 bulan bekerja, Hayato pun mulai membagikan gaji kepada semua gadis yang sudah bekerja keras selama ini. Dan karena musim panas akan segera tiba, mereka pun berencana untuk membeli baju musim panas untuk kegiatan kampus ke depan. Tapi ketika melihat mereka yang akan berkuliah, Hayato pun hanya bisa menahan rasa cemburu karena dia malah harus menjaga kafe bukannya berkuliah seperti mereka. Dan ketika mendengar hal tersebut, Rio pun segera menyindir Hayato yang mungkin pengen masuk kuliah untuk mencari seorang pacar. Dan karena liburan musim panas sudah tiba, Hayato pun mendapatkan sebuah ide untuk membuka kedai di pantai. Dan akhirnya di sore hari, Hayato pun segera membuat sebuah jadwal untuk pembuatan kedai pada pantai musim panas. Kemudian pada keesokan hari, Oka pun segera memanggil Hayato di kafe karena dia pengen menunjukkan sebuah es krim yang sudah mereka buat untuk musim panas. Dan setelah pembuatan menu es krim selesai, mereka pun lanjut membuat sebuah poster pantai yang niatnya pengen dipajang di kedai pantai nanti. Singkatnya, pada keesokan hari, kedai pun resmi dibuka dan berhasil mendapatkan cukup banyak pelanggan di hari itu. Karena sesuai dengan prediksi Hayato, kalau kedai di pantai pasti akan memancing banyak perhatian. Namun di suatu hari, datanglah 3 orang penyiar TV yang nampaknya pengen mencari talent muda dan berbakat. Tapi saat melihat Rio bekerja di sana, pria bernama Nomura tersebut pun menjadi sangat terkejut karena Rio dulunya merupakan seorang bintang papan atas, namun kini malah bekerja di kafe biasa seperti ini. Dan oleh karena itu, Nomura pun segera menawarkan sebuah pekerjaan kepada Rio untuk mengisi sebuah iklan yang cukup viral.
Namun Rio pun langsung menolaknya karena Rio punya sebuah trauma masa lalu yang ngebuat Rio tidak ingin kembali menjadi artis lagi. Tapi anehnya, sesampainya di rumah, Rio pun mulai mengunci diri tanpa suatu alasan yang jelas. Hingga pada tengah malam, ketika Rio sedang teringat dengan kenangan masa lalunya, datanglah Hayato yang pengen tahu tentang masalah Rio yang dulu. Dan karena Hayato sudah lumayan dekat dengan Rio, Rio pun segera menceritakan masa lalunya kepada Hayato, di mana beberapa tahun yang lalu, Rio merupakan seorang artis yang sangat terkenal pada masanya. Namun pada suatu ketika, ada seorang artis baru yang berhasil mengalahkan Rio dan langsung membuat nama Rio meredup sampai saat ini. Tapi saat Rio bangkrut, keluarga Rio pun yang sudah menikmati semua hasil kerja keras Rio malah pergi dan meninggalkan Rio begitu saja. Oleh karena itu, Rio pun punya rasa takut yang sangat besar kalau dia akan kembali ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Saat mendengar hal tersebut, Hayato pun mengatakan kalau sampai kapanpun, Hayato akan selalu bersama dengan Rio dan tidak akan pernah meninggalkan Rio dalam kondisi apapun. Dan sebelum musim panas berakhir, Hayato dan semua gadis memutuskan untuk menyalakan kembang api dan merayakan musim panas yang akan segera berakhir. Namun setelah itu, ketika sedang mencoba fokus bekerja, datanglah Akane yang malah mencoba untuk menggoda Hayato menggunakan melon khas Zimbabwe miliknya. Tapi karena masih punya pekerjaan, Hayato pun segera menolak tawaran tersebut dan mencoba untuk kembali fokus bekerja. Lalu karena telah ditolak oleh Hayato, Akane yang galau pun memutuskan untuk segera tidur di kamarnya. Tapi pada suatu malam, saat Hayato dan Rio sedang mencari angin di luar, Rio pun mulai kembali teringat dengan kejadian semalam saat nggak sengaja mendengarkan Akane yang sedang menggoda Hayato. Dan karena nggak pengen kalah dengan Akane, Rio yang sudah menyukai Hayato sedari lama langsung menyatakan perasaannya kepada Hayato pada malam itu. Namun karena saat ini Hayato masih fokus untuk kembali membangun kafe mereka, Hayato pun mengatakan kalau Hayato masih belum bisa menjawab perasaan Rio tersebut. Tapi walaupun belum mendapatkan jawaban dari Hayato, Rio masih tetap merasa bahagia karena pada akhirnya Rio bisa menyampaikan perasaannya kepada Hayato yang selama ini dia pendam. Lalu pada keesokan pagi, Hayato pun kembali membuat rapat bersama dengan kelima gadis untuk membahas kembali sebuah menu baru yang mungkin bisa memancing lebih banyak pelanggan lagi. Tapi ketika Kiko pengen membantu Hayato, Hayato pun malah menolak bantuan dari Kiko dengan alasan kalau Hayato nggak pengen memberikan lebih banyak beban kepada Kiko lagi. Namun Kiko pun langsung membantahnya dan mengatakan kalau dia akan selalu membantu Hayato apapun yang terjadi. Namun karena Hayato kemarin lupa membeli garam, ketika di sore hari, Hayato pun segera mengajak Kiko untuk mencari garam dengan kualitas terbaik di pasar lokal. Namun setelah membeli garam di hari itu, secara tiba-tiba Hayato pun segera memberikan sebuah pertanyaan kepada Kiko tentang semua hal yang Kiko ketahui dari nenek Hayato. Ya karena selama ini, Kiko merupakan gadis yang pertama kali bertemu dengan nenek Hayato. Akhirnya Kiko pun menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, Kiko dan ayahnya pernah mampir di rumah Hayato untuk meminta nenek Hayato mengajari Kiko cara menjadi chef yang handal. Karena siapa sangka, kalau nenek Hayato pernah menjadi mahasiswa di sebuah kampus chef paling terkenal di Jerman. Namun di suatu ketika, nenek Hayato menyuruh Kiko untuk memberikan sebuah kue buatannya kepada Hayato. Tapi saat Kiko akan mencari Hayato di siang hari, Kiko pun malah nggak sengaja menabrak seorang pria tua dan nggak sengaja mengotori bajunya. Tapi ketika pria itu akan mengajar Kiko, datanglah Hayato yang segera menyerang pria itu lalu berhasil menyelamatkan Kiko. Jadi ternyata Kiko dan juga Hayato rupanya sudah saling kenal sejak masih kecil. Namun karena pada saat itu Hayato harus ikut bersama dengan orang tuanya, membuat Hayato harus berpisah dengan Kiko selama 7 tahun lamanya. Namun setelah mendengarkan cerita tersebut, Hayato pun menjadi sangat merasa bersalah karena semenjak kepergian kedua orang tua Hayato, nenek Hayato harus merawat Hayato sampai umurnya menua. Yang padahal sebenarnya nenek Hayato pengen ngebuat sebuah restoran sesuai impiannya menjadi seorang chef terbaik. Namun sayang, impian itu pun harus sirna karena semua uang dari nenek Hayato harus dipakai untuk merawat Hayato yang saat itu masih kecil. Namun saat Hayato akan merasa bersalah, Kiko pun segera menenangkan Hayato dan berkata kalau semua hal yang dilakukan oleh nenek Hayato bukanlah sebuah hal yang sia-sia. Karena walaupun gagal dalam membangun sebuah restoran, setidaknya beliau berhasil membesarkan anak yang sangat berbakat seperti Hayato. Lalu tak lama kemudian muncullah para gadis lainnya yang ternyata sudah mendengar pembicaraan mereka berdua sedari tadi.
Namun beberapa tahun kemudian, kita pun akan melihat Hayato yang kini sudah dewasa dan bahkan sudah punya seorang anak yang sangat cantik bernama Yuan Maharani. Dan yang jadi pertanyaannya, siapakah dari kelima gadis tersebut yang menikah dengan Hayato?